Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas partai catur 3 langkah Raja Hitam mati. Nah, problem ini telah menjadi PR sebelumnya ya. Silakan dicek di video sebelumnya bahwasanya untuk mengasah otak dalam permainan catur. Sehingga kita kasih PR dulu, kita buka di rumah, dipecahkan, nah bisa apa enggaknya di komen, dan mudah-mudahan ada kawan-kawan kita yang bisa memecahkan sebelum melihat kuncinya. Nah, mari kita coba dulu bagaimana kalau rajanya naik ini ya. Nah, kita mempunyai dua jawaban, yaitu raja ke E7. Bagaimana kalau naik ke sini? Maka geser dan cek. Masih bisa makan kuda ataupun turun. Tidak mati ya. Nah, langsung saja kita bongkar kuncinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe AB Chess untuk menikmati video selanjutnya. Dan terima kasih atas dukungannya kepada semua yang telah subscribe AB Chess sehingga bisa berkembang. Baik, kita bongkar kuncinya. Langkah pertama yaitu ya kuda nih ke D7. Nah, ini pion ke atas ya nantinya ya. Kita menjawab, nah ini ada dua kemungkinan yaitu ke E7 ataupun ke C7. Nah, bagaimana kalau rajanya larinya ke E7? Maka langkah kedua dari putih yaitu menteri ini ke H8. Hitam mempunyai dua jawaban. Apabila hitam ke F7, maka checkmate dengan menteri ke, ayo kemana yuk? Ke F8. Maju sini nggak bisa, ke G6 ada pion ya, ke E6 ada pion, makan menteri ada kuda. Oke, kita ulangi lagi. Langkah pertama kuda ke D7, raja sekarang tadi bergerak ke E7, menteri ke H8 langkah keduanya. Nah, tadi langkahnya raja ke F7, sekarang rajanya larinya ke kembali lagi. Maka menteri sekak ke E5. Nah, makan kuda ada kuda yang di B6, ke C6 ada pion ya. Makan kuda nggak bisa, ke C7 nggak bisa, ada menteri. Makan menteri ada kuda. Dan checkmate. 3 langkah, raja hitam mati. Lanjut ya. Langkah pertama, kuda ke D7. Nah, sekarang kalau raja di kesini udah mati ya, larinya ke C7. Apa jawaban dari putih sekarang ini? Menteri ke H8. Masih ya. Nah, raja memiliki dua jawaban. Apabila kembali lagi, nah kayak tadi ya, tuh mati. Makan kuda ada kuda di B6. Ke sini ke C6 ada pion ya. Ini pion ke atas ya. Tuh. Kuda ke D7, rajanya C7. Nah, menteri bergerak ke H8 langkah keduanya, dan tadi ke sini sudah mati ya. Sekarang rajanya bergerak ke B7. Nah, langkah terakhir dari putih yaitu menteri sekak kemana yuk kawan-kawan, sambil mengasah otak kita. Yuk ke B8. Ke A6 ada pion ya, yang di B5 makan kuda nggak bisa, makan menteri nggak ada kuda ya, yang di ini. Terus ke C6 ada pion juga, dan checkmate 3 langkah, raja hitam mati. Nah, begini ya tadi. Nah, satu, nah gini. Nah, ini langkah keduanya ke sini ya, menterinya. Terus ke sini dan checkmate. Oke ya, mati. Mari kita akan langsung saja buka problem yang untuk PR. Silakan diotak-atik nantinya. Nanti akan kita bongkar kuncinya di pertemuan selanjutnya. Dan tujuan kita untuk mengasah otak kita dalam permainan catur, sehingga terbiasa nih untuk taktik kita dalam permainan catur. Mari kita buka langsung problemnya seperti apa. Oke, ini problemnya. Nah, kali ini hitam ditemani oleh gajah terangnya, dan putih banyak ya. Dia pion maju ke arah atas ya, begitu. Kali ini putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 perwira. Kudanya ada 4, bentengnya ada 3, gajahnya ada 3, dan pionnya ada 2, menteri 1. Sambil disimak, dilihat bagaimana caranya
kita mengasah otak dalam permainan catur. Nih, misalnya ke sini nih. Nah, ke sini, skak dengan benteng, rajanya naik, skak lagi bisa nggak? Bisa dong, dengan kuda misalnya. Maka masih bisa lari rajanya. Oke, coba lagi ya. Bagaimana caranya? Misalnya kuda nih ke sini. Oke. Nah, gajahnya ke F7. Nah, skak dimakan sama gajah. Ya, skak lagi dengan benteng, tutup. Ya, skak lagi sudah 4 langkah. Kita carinya adalah 3 langkah raja hitam mati. Nah, bagaimana kalau menterinya ke sini ya? Nah, ini skak, maka geser. Skak lagi, coba dulu. Tutup, masih ya? Belum mati juga. Bagaimana kalau skaknya dengan menteri misalnya? Kemana menterinya skaknya? Ke sini, tutup, masih ya? Gitu. Tidak mati. Nah, silakan diotak-atik. Ini kayak gini nih. Oke, kalau dimakan, geser, skak, masih bisa makan benteng. Berarti perlu dekengan benteng ya. Nah, bagaimana kalau langkahnya begini misalnya? Oke, ke sini. Kalau ke sini dimakan ya. Nah, geser dan skaknya kemana nih? Tidak bisa skak ya. Karena ketutup dengan gajahnya itu. Nah, itu nggak mati ya. Lanjut. Nah, ini pion bisa jalan. Jadi ini ya. Nah, di menteri misalnya. Geser. Skak dengan kuda. Masih bisa bergerak. Nah, belum mati juga ya. Oke. Lanjut untuk mengasah otak kita, bagaimana caranya nih? Gajah ini ya, ini bisa dimakan nih kalau dia posisi kita basing aja langkahnya nih. Nah, ke sini aja. Maka bisa makan benteng, dimakan, geser, dan checkmate. Itu gambarannya kalau kita mau memecahkan problem ini. Nah, gini. Berarti kalau ke sini dimakan sama benteng ya. Gajah bergerak dan checkmate. Nah, bagaimana itu langkahnya? Kalau misalnya gajahnya ke sini, berarti dimakan, geser, belum mati juga ya. Gitu. Masih bisa makan benteng. Nah, silakan ya. Bagaimana caranya? Karena ini langkahnya seperti itu kayaknya bongkar kuncinya. Sedikit kisi-kisi, sedikit mengasah otak kita, bagaimana caranya kita bisa memecahkan problem ini. Belajar ya, gitu. Nah, kalau begini misalnya. Nah, ini dimakan kan? Geser dan checkmate. Mati ya. Nah, begitu. Maka langkahnya seperti itu. Nah, kalau makan sini benteng dimakan kuda. Kalau ke sini dimakan oleh benteng juga. Kalau ke sini dimakan oleh benteng. Kalau sini dimakan oleh raja. Dan geser dan checkmate. Berarti langkahnya kemana nih gajahnya? Nah, ke sini. Nah, bagaimana kalau begitu? Sekak misalnya. Berarti masih bisa tutup. Dan terakhir sekak dengan tidak ada sekak. Silakan diotak-atik di rumah bagaimana caranya. Ini sedikitnya saya kasih gambaran bagaimana caranya bisa memecahkan problem ini. Seperti itulah gambarannya. Oke, mungkin cukup video kali ini. Jumpa lagi video selanjutnya. Bye.